Kamu mungkin sudah bekerja keras setiap hari, bangun pagi, menahan lelah, mencoba berbagai cara untuk memperbaiki kondisi keuanganmu. Tetapi tetap saja hasilnya terasa sama. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak berubah, sesuatu yang tidak terlihat, yang terus menarikmu kembali ke titik yang sama. Dan mungkin selama ini kamu berpikir masalahnya adalah kurangnya uang, kurangnya kesempatan, atau bahkan kurangnya keberuntungan. Tapi bagaimana jika semua itu bukan akar masalahnya? Bagaimana jika kenyataannya jauh lebih dalam dari itu? Ada satu hal yang jarang dibahas secara jujur, bahkan dalam banyak konten motivasi sekalipun, yaitu identitas. Bukan tentang apa yang kamu lakukan, tapi tentang siapa kamu merasa dirimu sebenarnya. Karena pada akhirnya, manusia tidak hidup berdasarkan keinginan, tetapi berdasarkan identitas yang ia yakini. Kamu tidak bangun setiap hari dan bertindak sesuai dengan impianmu. Kamu bertindak sesuai dengan siapa kamu percaya dirimu. Dan disinilah banyak orang terjebak tanpa sadar. Mereka ingin kaya, tapi merasa dirinya bukan orang kaya. Mereka ingin hidup lebih baik, tapi di dalam dirinya masih melekat identitas lama yang tidak pernah diubah. Ini bukan soal malas atau tidak disiplin. Ini soal konflik internal yang diam-diam menghambat setiap langkahmu. Bahkan ketika kamu mencoba berubah, jika identitasmu masih sama, maka pikiranmu akan mencari cara untuk kembali ke pola lama. Inilah alasan mengapa banyak orang gagal mempertahankan perubahan. Mereka mengubah tindakan, tapi tidak pernah mengubah identitas. Dan tanpa identitas baru, semua usaha terasa seperti melawan arus. Jika kamu mulai menyadari ini, mungkin ada bagian dalam dirimu yang mulai tergerak. Bukan karena ini hal baru, tapi karena ini terasa benar. Dan jika kamu merasa ini membuka sesuatu dalam pikiranmu, tuliskan di komentar satu kata, "siap", sebagai tanda bahwa kamu siap melihat dirimu dengan cara yang berbeda. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan pemahaman seperti ini, yang tidak hanya memotivasi tapi benar-benar mengubah cara berpikir tentang uang dan hidup, kamu bisa bergabung dengan channel ini dengan cara yang sederhana. Cukup tekan tombol subscribe. Karena di sini, kita tidak hanya bicara tentang uang, tapi tentang siapa kamu sebenarnya ketika berhadapan dengan uang. Sekarang, sebelum kita masuk lebih dalam, coba jujur pada dirimu sendiri. Selama ini, kamu merasa sebagai siapa dalam hal keuangan? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling jarang disadari, yaitu bagaimana identitas itu terbentuk dan mengapa ia begitu kuat mengendalikan hidupmu tanpa kamu sadari. Sejak kecil, tanpa sadar kamu mulai menyerap berbagai label dari lingkungan sekitarmu. Mungkin kamu pernah mendengar kalimat seperti, "uang itu sulit didapat", atau "kita bukan orang kaya", atau bahkan "yang penting cukup saja". Kalimat-kalimat ini terlihat sederhana, tapi ketika diulang terus-menerus, ia berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kata. Ia menjadi bagian dari identitasmu. Dan ketika identitas itu sudah tertanam, pikiran bawah sadarmu akan bekerja tanpa henti untuk mempertahankannya. Inilah yang dijelaskan oleh banyak pemikir klasik seperti Napoleon Hill dan Joseph Murphy, bahwa pikiran bawah sadar tidak peduli apakah sesuatu itu benar atau salah. Ia hanya akan memperkuat apa yang kamu yakini sebagai kebenaran. Jadi, ketika kamu secara tidak sadar mengidentifikasi dirimu sebagai orang yang selalu kekurangan, maka setiap keputusan, setiap kebiasaan, bahkan setiap peluang yang datang akan diproses melalui filter identitas itu. Kamu mungkin tidak menolak peluang secara sadar, tapi kamu akan meragukannya, menundanya, atau merasa tidak pantas menerimanya. Ini bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena identitas lamamu tidak mengenali versi baru dari dirimu. Dan di titik ini, banyak orang mulai merasa frustrasi. Mereka merasa sudah berusaha, tapi hasilnya tidak sebanding. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka sedang mencoba hidup di level baru
dengan identitas lama. Itu seperti mencoba menjalankan sistem baru dengan program lama. Pasti akan terjadi konflik. Yang lebih menarik lagi, identitas ini tidak hanya mempengaruhi cara kamu menghasilkan uang, tapi juga cara kamu mempertahankannya. Pernahkah kamu melihat seseorang yang tiba-tiba mendapatkan uang, tapi tidak lama kemudian kembali ke kondisi semula? Itu bukan kebetulan. Itu adalah identitas yang menariknya kembali ke titik yang ia kenal sebagai normal. Jika kamu mulai memahami ini, kamu akan melihat bahwa masalah keuangan bukan hanya soal strategi, tapi soal siapa kamu di dalam. Dan jika bagian ini mulai terasa masuk akal bagimu, coba tulis di komentar kata sadar, karena kesadaran adalah langkah pertama untuk keluar dari pola lama. Dan jika kamu merasa konten seperti ini membuka cara pandang baru yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya, kamu juga bisa mempertimbangkan untuk menjadi bagian lebih dalam dari channel ini melalui fitur membership. Karena di sana kita akan membahas hal-hal yang lebih dalam dan lebih praktis untuk membangun identitas baru yang lebih kuat. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah identitas itu mempengaruhi hidupmu, tapi bagaimana cara mengubahnya tanpa kembali ke pola lama. Karena disinilah perbedaan antara orang yang hanya memahami konsep dan orang yang benar-benar berubah. Mengubah identitas bukan tentang mengatakan, "Aku ingin kaya," berulang-ulang tanpa arah. Itu terlalu dangkal. Identitas tidak berubah karena kata-kata kosong, tapi karena bukti yang kamu ciptakan setiap hari. Dalam pemikiran Wallace D. Wattles dan James Allen, seseorang tidak menjadi apa yang ia inginkan, tapi menjadi apa yang ia pikirkan dan lakukan secara konsisten. Artinya, kamu perlu mulai menciptakan bukti kecil yang selaras dengan identitas baru yang ingin kamu bangun. Bukan langsung perubahan besar, tapi perubahan yang terasa nyata dan bisa kamu ulang setiap hari. Misalnya, jika selama ini kamu merasa sebagai orang yang tidak pandai mengelola uang, maka jangan langsung memaksakan diri membuat sistem keuangan yang rumit. Mulailah dari hal sederhana, seperti mencatat setiap pengeluaran kecil. Bukan karena itu akan langsung membuatmu kaya, tapi karena itu adalah bukti bahwa kamu adalah orang yang sadar terhadap uang. Dan setiap kali kamu mengulang tindakan kecil ini, kamu sedang mengirim sinyal ke pikiran bawah sadarmu bahwa identitasmu sedang berubah. Hal yang sama berlaku dalam banyak aspek lain. Cara kamu berbicara tentang uang, cara kamu merespon saat menerima atau kehilangan uang, bahkan cara kamu melihat peluang, semua itu adalah cerminan identitasmu. Dan ketika kamu mulai mengubah respon-respon kecil ini secara sadar, perlahan tapi pasti, sistem di dalam dirimu akan mulai menyesuaikan. Ini bukan proses instan, tapi justru disitulah kekuatannya. Karena perubahan yang dibangun secara perlahan cenderung lebih stabil dan bertahan lama. Banyak orang gagal karena mereka ingin hasil cepat tanpa membangun fondasi identitas yang kuat. Mereka mengejar uang, tapi tidak pernah menjadi orang yang siap menerima dan mempertahankan uang tersebut. Jika kamu mulai melihat ini sebagai proses membangun diri, bukan sekadar mengejar hasil, maka perspektifmu akan berubah sepenuhnya. Dan jika kamu merasa bagian ini mulai memberi arah yang jelas, kamu bisa bantu channel ini dengan cara sederhana. Tekan tombol like dan subscribe agar lebih banyak orang juga bisa memahami hal yang sama dan keluar dari pola lama yang tidak mereka sadari. Dan sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting, yaitu menyadari bahwa perubahan identitas bukan hanya tentang menjadi lebih baik, tapi tentang meninggalkan versi lama dari dirimu yang sudah tidak relevan. Banyak orang ingin berubah, tapi diam-diam masih mempertahankan pola lama karena merasa nyaman atau sudah terbiasa. Padahal, selama identitas lama itu masih dipertahankan, perubahan yang kamu inginkan akan selalu terasa setengah jalan. Inilah yang sering tidak disadari, bahwa untuk menjadi versi baru, kamu harus berani melepaskan cara berpikir lama yang selama ini kamu anggap normal.
Mungkin dulu kamu terbiasa berpikir bahwa uang selalu sulit didapat, bahwa peluang itu terbatas, atau bahwa kamu harus bekerja sangat keras tanpa arah untuk mendapatkan hasil. Tapi jika kamu terus membawa cara berpikir ini, maka identitas barumu tidak akan pernah benar-benar terbentuk. Kamu akan selalu kembali ke titik awal tanpa memahami kenapa. Disinilah kamu perlu mengambil keputusan yang lebih dalam. Bukan hanya keputusan untuk berubah, tapi keputusan untuk mendefinisikan ulang siapa dirimu. Bukan berdasarkan masa lalu, bukan berdasarkan kondisi saat ini, tapi berdasarkan arah yang kamu pilih secara sadar. Kamu mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas hidupnya, seseorang yang mampu belajar, beradaptasi, dan membangun sistem yang lebih baik. Dan ketika identitas ini mulai terasa nyata di dalam dirimu, sesuatu akan berubah secara alami. Cara kamu mengambil keputusan menjadi lebih tenang, cara kamu melihat uang menjadi lebih rasional, dan cara kamu bertindak menjadi lebih terarah. Bukan karena kamu dipaksa, tapi karena itu sudah menjadi bagian dari dirimu. Dan pada akhirnya, uang bukan lagi sesuatu yang kamu kejar dengan panik, tapi sesuatu yang kamu kelola dengan kesadaran. Jika kamu sampai di titik ini, kamu akan menyadari satu hal penting, bahwa kamu tidak pernah benar-benar miskin. Kamu hanya selama ini hidup dengan identitas yang salah. Dan ketika identitas itu berubah, arah hidupmu juga akan ikut berubah. Jika kamu merasa pesan ini sampai ke dalam dirimu, tuliskan di komentar identitas baru sebagai bentuk komitmen pada dirimu sendiri. Dan jika kamu ingin terus berjalan di jalur ini dengan pemahaman yang lebih dalam dan terarah, kamu juga bisa bergabung menjadi member di channel ini. Karena perjalanan ini bukan hanya tentang mengetahui, tapi tentang menjadi.